Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agustina dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan membahas tentang penyakit hati dan obatnya. Sebelum kita memasuki tahapan ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan yang timbul dalam diri manusia sehingga menyebabkan hati manusia menjadi tidak tenang, gelisah, dan was-was. Perasaan yang tidak enak itu seperti halnya sebuah virus yang menyerang komputer. Ia muncul karena adanya suatu hal yang tidak beres, seperti halnya dalam diri manusia. Jika hati sudah diserang oleh virus itu, maka akan menyebabkan iman dan Islam manusia akan hilang. Maka sulit bagi manusia untuk mengendalikannya, apalagi untuk menghilangkannya. Sangat sulit sekali, karena sesekali menempel pada tubuh manusia, maka akan sulit sekali untuk menghilangkannya. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu gejala dan ciri-ciri penyakit hati. Gejala dan ciri-ciri penyakit hati ada 5. Yang pertama, sulit mengendalikan nafsu. Manusia sulit mengendalikan nafsunya sendiri karena pada saat nafsu itu mulai muncul secara tidak stabil, maka akan bercondong kepada hal yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 nafsu kepada manusia. Yang pertama, nafsu lawamah, artinya nafsu yang berkaitan kepada hal baik dan hal buruk. Yang kedua, nafsu amarah, yang artinya nafsu yang bercondong ke perbuatan buruk. Yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang bercondong kepada perbuatan baik. Ciri-ciri penyakit hati yang kedua yaitu suka mengeluh. Yang ketiga, tidak sadar dengan proses. Yang keempat, tidak suka dengan guru. Dan yang kelima, maunya enak terus, nggak mau susah. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam penyakit hati. Yang pertama, lalai. Maksudnya lalai di sini adalah kurangnya hati-hati. Yang kedua, sombong. Maksudnya adalah sikap yang menganggap dirinya paling tinggi dan menganggap orang lain itu rendah. Yang ketiga itu riya. Artinya memancing perhatian orang lain yang menganggap dirinya itu baik. Maksudnya riya di sini adalah suatu sifat tercela yang memang harus dibuang jauh-jauh karena akan menggugurkan amal ibadah kita. Yang keempat, dengki, yaitu satu perasaan yang muncul dalam diri manusia setelah memandang sesuatu yang dimiliki orang lain namun tidak dimiliki oleh dirinya sendiri. Yang kelima, ghibah. Ghibah yaitu membicarakan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan orang lain, sehingga orang lain yang dibicarakan tidak mendengarnya namun merasakannya. Yang keenam, kufur, artinya menutupi, yang dengan kata sifatnya bisa disebut sebagai kafir. Kufur di sini adalah keadaan yang tidak dipercaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, syirik. Syirik di sini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, syirik akbar, artinya syirik besar. Yang kedua, syirik asghar, artinya syirik kecil. Syirik besar yaitu menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menyembahnya. Sedangkan syirik kecil yaitu perantara atau perbuatan yang menuju ke syirik akbar. Yang kedelapan, ada nifak atau munafik. Nifak yaitu sifat dari perilaku manusia. Munafik adalah seseorang yang memiliki sifat munafik. Munafik di sini bisa dikatakan sebagai seseorang yang berpura-pura bersikap baik di depan musuh, namun di belakang dia hanya mencari kelemahan lawan. Tujuannya adalah hanya untuk menguntungkan bagi dirinya sendiri. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu obat penyakit hati. Segala penyakit di dunia ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada obatnya. Untuk mengobatinya, kita harus mengetahui penyebab utama dari penyakit hati. Cara mengobatinya mudah agar hati kita menjadi lebih tenang. Yang pertama yaitu kita harus banyak baca Al-Quran. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuzulum minal Qur'ani ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin
wa la yazidud dhalimina illa qasyara. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Obat yang kedua yaitu kita harus berpuasa sunnah. Karena dengan berpuasa kita tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, kita juga bisa menahan rasa hawa nafsu itu agar tidak menjadi penyakit hati. Obat yang ketiga yaitu kita harus mendirikan sholat fardu. Obat yang keempat, kita harus sholat malam, sholat sunnah yang seperti dilaksanakan di sepertiga malam, yaitu sholat tahajud. Karena sholat tahajud merupakan sholat yang memiliki banyak manfaat serta yang bisa menyembuhkan penyakit hati yang ada dalam diri kita sendiri. Yang kelima, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dengan ini kita bisa ketuluran baik dengan hal-hal baik yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.